Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safa Kamila dengan NIM 202111085 kelas HES 3C dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang rukun waris, syarat waris, dan sebab-sebab mendapat hak waris. Video ini guna untuk memenuhi tugas UTS Fikih Mawaris. Rukun waris yang pertama yaitu al-muwaris, artinya pewaris. Wawal maitu hakikotan au hukman wayudituman, yang artinya seseorang yang telah meninggal secara hakiki maupun secara hukmi dan meninggalkan harta peninggalan. Meninggal secara hakiki artinya terlepas raga dengan nyawa. Sedangkan meninggal secara hukmi artinya seseorang yang meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan. Meskipun ada kemungkinan orang tersebut masih hidup atau memang sudah meninggal, contohnya dalam kasus orang hilang. Rukun waris yang kedua yaitu al-waris atau ahli waris. Wawaladi mustaqid qalil tirkatil muwarid lianna yakuna irtibatul qarabati wazawaja, yang artinya seseorang yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris karena mempunyai hubungan kekerabatan dan pernikahan. Rukun waris yang ketiga yaitu al-ma'urud atau harta waris, yang biasa disebut juga dengan tirkah. Wawal malu awil hakul mankuli minal muwarid illal warisi, artinya harta atau hak yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Nah, harta ini bisa berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan juga bisa berupa hak yang mengandung makna benda. Contohnya, seperti diat dan piutang. Sedangkan untuk hak yang tidak mengandung makna benda, seperti hak talak dan juga li'an, itu tidak dapat diwariskan. Syarat-syarat waris dalam Islam. Dalam hukum waris Islam bersumber dari Dr. Mustafa Alkin dalam kitabnya menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mewariskan harta peninggalan benar telah meninggal dunia atau telah ditetapkan oleh hukum bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Jika telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, ahli waris masih hidup atau jelas keberadaannya. Yang ketiga, ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris karena pernikahan, kekerabatan, dan memperdekakan budak. Yang keempat, ahli waris yang ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan. Sebab-sebab mendapat hak waris, yang pertama, karena pernikahan. Pernikahan yang dimaksud yaitu pernikahan yang sah atau dua mempelai dan adanya saksi. Bagaimana jika pernikahan tidak sah? Tidak bisa mendapatkan harta waris, dan jika terjadi talak atau cerai, yang pertama talak raj'i, yaitu suami menceraikan istri yang masih ada masa iddahnya atau rujuk, dan ketika suami meninggal maka istri berhak mendapat warisan. Yang kedua, talak bain atau talak 3, yaitu talak yang sudah tidak bisa rujuk. Ketika suami sakit dan menalak 3, maka istri tetap mendapat warisan karena talak itu tidak bisa atau tidak berlaku. Yang kedua, kekerabatan. Yang dimaksud kekerabatan adalah kekerabatan karena anak, karena antar orang tua, karena kekerabatan saudara sekandung atau seibu atau seayah, dan karena adanya paman sekandung.
Yang ketiga, wala atau memperdekakan budak. Jika ada yang memperdekakan budak, maka keduanya dapat atau bisa mewarisi. Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.